Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Romusa. Kali ini, Mimin akan membawakan cerita manhwa yang cukup jadi favorit pembahasan di kalangan teman-teman semuanya. Manhwa edisi kali ini akan menceritakan tentang perjalanan seorang anak muda di daerah Korea yang akan menjadi seorang blacksmith legendaris atau bisa kita sebut dengan nama pandai besi legendaris. Tentunya perjalanannya itu tidak mudah. Itu adalah hasil dari kerja kerasnya melalui setiap kesulitan yang ada dan juga tentunya dengan keberuntungan yang dia alami di setiap momennya. Penasaran ceritanya? Langsung saja kita mulai. Saat ini di Korea sedang mulai trending sebuah game virtual reality yang bernama Satisfy. Di game ini, orang dapat melakukan petualangan, mengerjakan quest, berdagang, memilih kelas untuk karirnya, menjadi kesatria ataupun menjadi pandai besi, untuk menjual senjata, dan banyak lagi. Karena game ini akan terintegrasi dengan uang di dunia nyata. Pokoknya, game ini itu udah mirip kayak jadi bagian dunia fantasi yang berisikan tentang suasana kerajaan dan juga penuh dengan petualangan. Pada dunia yang ada di dalam game ini, masih ada banyak daratan yang belum dijelajahi. Jumlahnya bahkan lebih banyak dibandingkan dengan daratan yang sudah pernah dijelajahi. Salah satu tempatnya itu adalah Goa Ujung Utara. Goa Ujung Utara ini, di dalamnya ada banyak sekali gear dan juga item-item yang sangat langka. Sudah ada banyak user atau pemain player yang sudah datang ke area ini. Salah satunya adalah Grid. Grid ini adalah seorang warrior dengan level 73. Grid ini sedang menyelesaikan misi dari Earl Ashur, atau kita bisa bilang sebagai bangsawan ya. Jadi di game ini kita bisa menerima quest dari bangsawan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, Grid ini dia sedang mencari buku yang dicari oleh Earl Ashur ini, yaitu adalah buku langka Craftsman legendaris. Pemuda dengan nama Grid ini, dia adalah pemain pertama dengan kelas warrior yang berhasil menemukan buku dengan kelas legendaris yang didapatkan dari quest gamenya. Buku perubahan kelas itu memang seharusnya dia kembalikan kepada pemberi questnya, yaitu bangsawan yang bernama Earl Ashur tadi. Tapi nih, di sini si Grid yang isi kepalanya sudah mental korup yang membayangkan cuan jutaan won dari menjual buku ini di marketplace. Dia kepalanya udah nggak bersih lagi, guys. Bayangin aja, setiap 1000 won itu sama dengan 10.000 rupiah. 1 juta won sama dengan 10 juta rupiah. Jadi kebayangkan kalau misalkan buku itu laku senilai 10 juta won. Berarti dia bakal dapat yang sejumlahnya itu gila-gilaan, guys. Hal ini membuat pikirannya tuh lebih panjang. Dia nggak mau mengembalikan buku ini kepada Earl Ashur. Sepertinya dia ini punya niat buruk untuk kabur untuk mencuri buku ini. Buku kelas legendaris bernama Keturunan Padma. Tentunya, ini akan menarik banyak potensi cuan di dunia nyata untuk dijual di marketplace. Hahaha, aku akan menjadi kaya. Tetapi, harapannya ternyata hilang. Dia tidak bisa logout dari game karena terjebak untuk diharuskan menyelesaikan quest tersebut oleh sistem. Baru sebentar dia berpikir dia akan jadi jutawan, ternyata ditampilkan kedatangan dari segerombolan pasukan yang mengejar Grid. Di belakang pasukan itu ada bangsawan yang memberikan Grid quest tersebut, yaitu Earl Ashur, yang tampak marah dan kesal karena mendengar suara Grid tadi. Dia sudah tahu bahwa Grid tidak akan mau memberikan buku legendaris itu. Ashur ini menatap Grid yang mencoba untuk lari, kabur, dan meneriakinya. "Hei, jangan kabur! Segera serahkan buku itu atau kau akan menerima akibatnya." Tentu saja di sini Grid ngacir kabur karena tidak akan setuju karena isi kepalanya itu udah dibutakan dengan sama potensi cuan yang besar dari penjualannya nanti. Di sini kita diperlihatkan momen ketika Grid si maling kabur dikejar para warga, guys. Namanya juga maling ya. Grid ini yang dikejar terus berlari sambil melihat bahwa jarak antara dia dan juga pasukan Ashur semakin menyempit, guys. Grid yang cuma level 73 ini tentunya nggak bisa kabur lebih cepat dan akhirnya terkena tebasan telak dari pasukan Ashur yang punya level dan juga kemampuan lebih jauh daripada Grid. Nyawanya
sudah berkurang lebih dari setengah dan dia pun panik di sini, guys. Di tengah kepanikannya, dia akan kehabisan HP atau nyawa. Dia berpikir pasti jika dia mati di sini, maka buku legendaris yang sudah susah payah dia dapatkan selama berhari-hari akan menghilang karena nyawanya mencapai nol. Di sini nih dia ngide buat dia pakai sendiri aja lah daripada buku ini hilang. Kemudian Grid langsung membuka buku legendaris itu dan mengaktifkannya. Cahaya biru terang menyinari ruangan sekitarnya dan menampilkan aktivasi perubahan kelas dari kelas normal warrior menjadi kelas legendaris keturunan Pakma. Di sini Grid sudah sangat senang dan bangga. Dia telah menjadi kelas legendaris pertama di Satisfy. Setiap perubahan kelas tentunya akan mereset level karakternya. Saat ini Grid sudah menjadi kembali ke level 1. Kemudian Grid yang tersenyum bangga ini ternyata tuh di depannya udah ada pedang yang melayang dan menebas kepalanya. Perbedaan status pemain level 1 yang ditebas oleh NPC dengan level yang sudah ratusan, ya jelas langsung habis dong HP-nya. Dan dia dipaksa logout dari game, kemudian terkena penalti pengurangan level ke level -1. Grid yang kesel karena terlogout otomatis saat nyawanya sudah sampai 0 setelah perjuangannya yang sudah berhari-hari ini, tentu saja dia tuh menggerutu kesel menghina-hina game developer Satisfy. Selanjutnya, di panel ini kita diperlihatkan seorang pemimpin pengembang Satisfy yang bernama Lim Chol-ho. Dia sedang melakukan meeting dengan ketua pengurusan tim Satisfy yaitu Choi Nahi untuk membahas terkait dengan Grid yang mendapatkan kelas legendaris pertama di game ini. Choi Nahi menjelaskan bahwa Grid ini player level 73 yang menjelajah di banyak area goa ujung utara dengan level monster yang lebih dari 200 level dan selalu sekarat berkali-kali. Setelah meeting usai, Lim Cheol-ho masih memikirkan Grid dengan tipe seorang seperti apakah Grid ini dalam menggunakan kelas legendarisnya yang merupakan blacksmith pembuat senjata dengan kondisi level yang -1, yang membuat Grid akan mendapatkan poin status peningkatan level lebih banyak daripada level yang wajar. Di sisi lain, kita diperlihatkan Grid yang sedang merenungi nasibnya, yang kesulitan dengan keuangan. Sisa uangnya bahkan juga nggak cukup nih buat beli nasi padang di kotanya dia. Dia menghela nafas dan menerima kondisi yang sudah terlanjur terlewat tadi. Dengan positive thinking, dia berusaha memaksimalkan potensi apapun dari kelas legendarisnya sekarang dan menghasilkan uang dari situ. Nah, ini adalah sisi bagus dari Grid ya. Dia adalah pejuang yang nggak suka menyerah dengan apa adanya. Sesampainya di rumah, Grid langsung kembali ke kapsul permainannya dan login ke dalam game. Dengan percaya diri, Grid login ke dalam game dan berkata, "Aku pasti akan dapatkan uangku kembali." Di dalam game, dia respawn di daerah hutan-hutan yang masih merupakan negara Patrian, tapi dia tidak tahu di mana bagian hutan ini. Dia terus jalan untuk berkeliling sampai dia menemukan sebuah gua yang aneh di sana. Di dalam gua tersebut ternyata adalah kuil Yatan, tempat para penganut sihir hitam sedang melancarkan mantra kepada seorang gadis bangsawan untuk dijadikan persembahan bagi dewa mereka, yaitu Dewa Yatan. Sekedar informasi, rata-rata nilai level NPC yang ada di kuil Yatan ini adalah sekitar level 150. Jadi, itu sangat jauh dari level Grid saat ini yang -1. Di dalamnya juga terdapat beberapa orang sekaligus yang mengalirkan mana gelap secara terus-menerus kepada gadis bangsawan tersebut yang sedang disiapkan untuk persembahan Dewa Yatan. Kemudian Grid yang penasaran, dia mencoba melanjutkan untuk masuk ke dalam gua. Kemudian Grid yang penasaran, dia mencoba untuk mengecek inventorinya. Dia mencoba memaksa memakai item yang ada di inventorinya yang memiliki batas tingkatan level minimum level 60. Ternyata dia berhasil memakainya walaupun dia adalah level -1 sekarang. Ternyata itu adalah efek dari kelas legendarisnya yang menghapuskan batas tingkatan level pemakaian suatu item. Tentu saja, di sini Grid sangat senang dan mulai berpikir banyak potensi yang dapat dia manfaatkan dari contoh penggunaan item-item level tinggi seperti ini. Baru sesaat itu, kemudian Grid merasakan hawa kehadiran seseorang di belakangnya. Jika kita lihat,
Di belakang Grid ada satu orang yang berdiri di belakangnya, kemudian Grid terlihat sangat panik. Seketika ia mengayunkan pedangnya sembari memutar ke belakang dengan cepat. Lalu, orang di belakangnya ternyata adalah seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai nama Doran. Dia adalah seorang ksatria penjaga utusan Earl Stein untuk menyelamatkan Nona Airen, yaitu gadis yang diserang tadi, yang merupakan anak dari Earl Stein. Nah, di sini Grid kembali menerima misi rank S, yang memberikan hadiah bagus jika berhasil, tapi memberikan kekalahan level -2 jika gagal. Di sini tentu saja Grid semakin tertekan dan menggerutu ingin kabur. Sebelum mereka beraksi, sempat terjadi perdebatan karena Grid tidak mau membantu Doran untuk menyelamatkan Nona Iren. Karena ia bisa turun level -2 lagi jika dia itu mengalami kegagalan. Tapi, tanpa menunggu persetujuan dari Grid, Doran langsung saja memulai aksinya dengan menyerang para pengabdi Yatan di sana. Kemudian setelahnya mereka ini dikejar oleh segerombolan pengabdi Dewa Yatan. Doran melancarkan serangan lemparan pisaunya tepat ke banyak pengikut Yatan dan berhasil menyelesaikan mereka. Meskipun sudah banyak yang sudah Doran eksekusi, tapi para pengikut Yatan terus saja berdatangan. Bahkan jika diperlihatkan dari sisi belakang Grid juga sudah muncul pengikut Yatan yang lainnya. Di sini Doran berasumsi bahwa Grid sedang mempersiapkan sesuatu untuk menyelesaikan semuanya secara cepat dalam satu langkah. Kemudian Doran mendorong Grid untuk turun ke bawah ke pusat pertarungan. Grid pun jatuh sembari diikuti Doran menuju pusat pertarungan. Tempat bertarungnya ini adalah tempat di mana semua pengikut Dewa Yatan berkumpul. Saat pendaratan, Grid sempat panik, tapi ternyata dia selamat karena skill magic yang diberikan oleh Doran untuk mengambang. Disinilah arena perang sesungguhnya. Puluhan pengikut Dewa Yatan sedang berkumpul di altar dan masih mengalirkan sihir hitam kepada Nona Iren. Doran langsung melemparkan banyak pisau mana dengan kecepatan tinggi untuk mengeksekusi sebagian besar dari mereka. Tetapi kemudian para pengikut Yatan yang masih hidup menyerang ke arah Doran secara bersamaan. Grid yang melihat kekuatan Doran hanya berusaha menyemangatinya dari belakang sambil ngumpet guys. Karena dia yakin Doran akan dapat memenangkan pertandingan ini dan Grid akan selamat. Tapi beberapa detik kemudian, ternyata Doran ini diserang oleh rentetan sihir hitam dari banyak pengikut Yatan. Di sini Grid mulai kembali putus asa karena terlihat dia akan kehabisan nyawa lagi dan misinya gagal. Dia menganggap takdirnya ini telah usai. Tapi kemudian kita diperlihatkan panel di mana Doran berusaha menetralkan sihir hitam yang mengenainya dengan kekuatannya. Seketika dengan kekuatan dari Doran, dia berhasil menetralisir sihir hitam yang mengikatnya. Doran kemudian mempersiapkan counter penyerangannya. Kali ini, dia menggunakan semua pisau mananya untuk menyerang sisa-sisa pengikut Yatan yang ada di altar. Wush, puluhan pisau mana dengan kecepatan tinggi yang sangat kuat melayang ke arah para pengikut Yatan. Di sini Doran dan Grid sudah sangat yakin kalau kemenangan sudah ada di depan mata mereka. Karena semua pengikut Yatan pasti akan tereksekusi ketika pisau mana dari Doran tepat mengenai mereka. Namun, ternyata hal yang mencengangkan pun terjadi. Tiba-tiba muncul tameng perlindungan magic di depan para pengikut Yatan yang berhasil menahan serangan fisik dari Doran. Ternyata sihir perisai itu datang dari mbak-mbak cantik dan bohai yang baru saja datang. Siapakah mbak-mbak cantik ini? Kalian pasti penasaran kan? Tunggu di video selanjutnya ya.